اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khair wa syarri masyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan yasri sirruha bi jiddiyati wa kulliyati wa tadharu barakatuha fi harakati wa sakanati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Badatul Habib Syed Hasan bin Ahmad Sahab. Kemudian alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu yang mulia juga, guru kita, di mana beliau salah satu di antaranya murid seorang ahli fikih, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di mana Habib Zain bin Ibrahim bin Smith juga termasuk daripada salah satu ulama besar dunia, termasuk daripada walinya Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan hadirnya guru kita Ustaz Hendar bisa menambahkan kemuliaan keberkahan dalam acara ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita Ustaz Hasan, Ustaz Hendar, Habib Hasan dan juga Ustaz Hendar, mudah-mudahan beliau ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah curahkan daripada rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa pula yang saya hormati Sahibul Hajat Bapak Purwanto, yang beliau insyaallah naik pangkat dari Serma menjadi Pelda Pembantu Letnan 2. Kemudian ada juga saudara kita yaitu saudara Ilmi dari Auri juga, dari Prada prajurit 2 menjadi prajurit Pratu, menjadi prajurit 1. Kemudian ada yang punya hajat juga, diantaranya guru kita Ustaz Beben. Insya Allah hari Sabtu depan beliau menikahkan putrinya, yang mana mudah-mudahan Pak Pur dan juga saudara Hilmi dan Ustaz Beben mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diberkahi segala urusannya, urusan dunia ataupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang senantiasa setiap detik Allah ini tidak pernah lupa atau lepas mencurahkan daripada nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Jadi setiap detik, setiap saat Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lepas untuk selalu melimpah curahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya, mau hamba yang beriman ataupun hamba yang tidak beriman. Makanya Allah ini memiliki sifat Rahman dan juga Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang tidak menyembahnya pun selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim sudah selayaknya, sudah sepatutnya ketika kita mendapatkan nikmat untuk mensyukuri daripada karunia nikmat-nikmat tersebut. Agar apa? Allah menjaga nikmat tersebut, Allah menambah daripada nikmat yang ada pada diri kita. Seperti orang non-muslim, mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia, tapi mereka tidak diberikan nikmat untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Banyak orang-orang yang mendapatkan nikmat tapi tidak diberikan nikmat yang lain. Apa? Nikmat mensyukuri daripada nikmat Allah. Jadi jangan dikira mensyukuri nikmat itu bukan nikmat. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah nikmat. Karena apa? Tidak semua orang yang mendapatkan nikmat bisa mensyukuri daripada nikmat tersebut. Nabi Daud alaihissalam
beliau diberikan nikmat oleh Allah, kemudian ketika beliau mau mensyukuri nikmatnya, beliau ini kebingungan. Ketika beliau sadar, ketika beliau tahu bahwasanya mensyukuri nikmat itu adalah nikmat, sampai beliau ini berkata kepada Allah dengan kalimat, Ilahi kaifa askuruka wa syukru nikmatun minka alayya. Kata Nabi Daud, Ilahi wahai Tuhanku, kaifa askuruka, bagaimana aku ini bisa bersyukur kepada Engkau. Wa syukrun, sedangkan syukur yang akan aku ungkapkan, nikmatun minka alayya, adalah suatu nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ketika Nabi Daud alaihissalam sadar bahwasanya mensyukuri nikmat adalah nikmat juga dari Allah, Allah berfirman kepada Nabi Daud dengan kalimat, Ya Daud al-an sakartani, wahai Daud, sekarang engkau bersyukur kepada aku. Sekarang engkau telah bersyukur kepada aku. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diberikan nikmat sebagai nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat diantaranya berupa mukjizat-mukjizat, bisa berbicara dengan Allah. Ketika beliau mau bersyukur, beliau juga kebingungan, sampai beliau itu bermunajat kepada Allah dengan kalimat, Ya Rabb, Ya Allah, mata ablughu hamdak wa syukrak. Ya Allah, kapan aku ini bisa sampai untuk memuji dan bersyukur kepada Engkau. Hamdi wa syukri nikmatun minka, sedangkan pujianku kepada Engkau, syukurku atas nikmatmu kepada Engkau adalah nikmat juga. Jadi Nabi Musa kebingungan, bagaimana aku ini bisa memuji atau bersyukur kepada Engkau, sedangkan pujian dan syukurku ini adalah nikmat juga dari Engkau. Kemudian kata Allah, Ya Musa, mata arafta annaka azizun an hamdi faqad hamadtan. Wahai Musa, tak kala engkau sadar tidak mampu untuk memuji kepada aku, tidak mampu untuk bersyukur kepada aku, berarti engkau telah memuji dan bersyukur kepada aku. Jadi ketika kita sadar bahwasanya segala sesuatu ini adalah nikmat dari Allah, maka ketika itu kita bersyukur. Makanya seorang hamba bisa dikatakan dia ini bersyukur apabila dia ini mengetahui daripada cara bersyukur. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama, as-syukur qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana? Kayak tadi syukur dengan hati itu. Wa huwal ilmu wal i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah. Kita ini bisa bersyukur kepada Allah dengan hati kapan? Di saat kita mengetahui dan meyakini bahwasanya semua nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada di sekeliling kita adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidaklah semua nikmat yang ada pada diri kalian wahai anak Adam, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita, ataupun segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak menyandarkan segala sesuatu yang ada pada dirinya atau di sekelilingnya itu dari Allah, itu orang yang kufur nikmat. Kenapa saya harus bersyukur? Saya kaya ini karena sebab kerja. Kenapa saya harus bersyukur? Saya ini pintar karena belajar. Ini orang yang lupa. Dia ini dikasih nikmat sehat sama siapa? Dia dikasih nikmat, diberikan rezeki itu oleh siapa? Dia dikasih kecerdasan oleh siapa? Dia dikasih kemudahan untuk memahami ilmu itu dari siapa? Jadi orang-orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tidak pernah menyandarkan segala sesuatu itu dari Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan itu cuma syariat. Orang pengen pintar, belajar. Tapi tidak semua orang belajar itu pintar. Orang pengen kaya harus kerja. Enggak semuanya orang kerja itu kaya. Orang pengen sehat harus makan teratur, tidur teratur.
Enggak semuanya. Ada orang yang meninggal ketika olahraga. Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun sehat-sehat aja. Jadi karena apa? Segala sesuatu itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sadar semua nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masuk kepada syukur yang kedua. Apa itu? As-syukru lisan. As-syukru bilisan, syukur dengan lisan. Apa syukur dengan lisan itu? Wa huwal iktsaru sana. Banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Oh, gak semuanya. Orang diberikan nikmat itu mengucapin alhamdulillah, gak semuanya. Kadang kita ajar udah beres makan lupa mengucapin alhamdulillah. Udah minum aja lupa kita mengucapin alhamdulillah. Karena saking nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita ini lupa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tidak semuanya orang yang diberikan nikmat yang lainnya, yaitu mensyukuri daripada nikmat tersebut. Jadi kita ini sering lalai, sering lupa daripada mensyukuri daripada nikmat Allah. Padahal Allah itu ridho, senang dengan pujian sedikit daripada seorang hambanya. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan nikmat, kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah, Allah itu sangat senang. Sampai kata Nabi, "Lau utiya rajul min ummati ad-dunya bi asriha, summa qala alhamdulillah, karena qauluhu alhamdulillah afdalu min dzalika kulli." Kata Nabi, kalau sekiranya ada di kalangan umatku salah seorang dari kalangan umatku diberikan nikmat dunia dan seisinya, lalu hamba itu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kata Nabi apa? Maka ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada segala sesuatu. Makanya ini ardabil yasir, kata Allah, ini ardabil yasir, ini ardabil. Jadi kata Allah, aku ini apa ibaratnya ridho dengan pujian yang sedikit. Ridho, asal ada seorang hamba yang muji Allah itu senang. Karena apa? Hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ungkapan rasa syukur itu adalah penyenang daripada Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, "Man an'ama ala abdin nikmatan." Tidaklah dari seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah. Faqala summa qala alhamdulillah, kemudian hamba tersebut mengucapkan daripada kalimat alhamdulillah, faqad adda syukurha, maka sesungguhnya hamba itu telah menunaikan daripada syukurnya. Nah, menyebut daripada nikmat-nikmat Allah termasuk daripada ungkapan rasa syukur. Kata Nabi, at-tahaddus bi ni'mah syukrun wa tarkuha kufrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu termasuk daripada ungkapan rasa syukur. Wa tarkuha kufrun, meninggalkan tidak pernah menyebut nikmat-nikmat Allah termasuk daripada orang yang kufur nikmat. Faman lam yaskurul qalil lam yaskurul katsir. Orang yang enggak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dia enggak bakal bersyukur dengan nikmat yang banyak. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang enggak bersyukur kepada manusia, maka dia enggak bakal bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur yang kedua, syukur dengan lisan. Cuma syukur dengan lisan ini enggak bakal terwujud kalau syukur yang pertamanya enggak dilakukan, yaitu syukur dengan hati. Dan syukur yang sebenarnya, hakikat daripada syukur adalah apa? Syukur yang ketiga, as-syukru bil arkan, syukur dengan seluruh anggota tubuh. Maksudnya apa? Yaitu menggunakan seluruh anggota tubuh kita, fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan pada apa-apa yang diridhoi oleh Allah, digunakan pada apa-apa yang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mata, nikmat kedua telinga. Kenapa kita ini kurang bersyukur?
Karena kita hidup di sekeliling orang-orang yang sama memiliki nikmat kayak kita. Kita nggak mensyukuri nikmat mata, kenapa? Tetangga kita, keluarga kita matanya sempurna. Kenapa kita tidak mensyukuri daripada nikmat kedua tangan, kedua kaki? Karena kita hidup di lingkungan yang sempurna. Tapi kalau kita hidup di lingkungan maaf orang-orang yang buta, kita punya mata satu pun mungkin akan bersyukur. Nah itu caranya bagaimana? Yaitu cobaan bagi kita diantaranya itu, karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Summa latus'alunna, kemudian pasti kata Allah, latus'aluna, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat anin na'im, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk apa. Jadi makanya diantaranya kembali lagi syukuri segala sesuatu yang ada pada diri kita sebelum Allah mengambil daripada nikmat yang ada pada diri kita. Dan yang kedua diantaranya hindari daripada penyakit ujub. Bangga dengan ibadah kita, bangga dengan segala sesuatu. Kembali ke tadi, kita bisa beribadah ini tidak lepas daripada nikmat Allah. Kita bisa sholat, kita bisa sholawat, lisan kita tergerak itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Jadi kita beribadah ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan menambah nikmat-nikmat kita dan selalu memberikan keselamatan, kebahagiaan dan penjagaan kepada kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hakadamin walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita minta kepada guru kita Syekh Hasan bin Ahmad Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah hadirin, semoga kita semua mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Ustaz Tabrani, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada sahibul hajat, banyak yang hajatan pada malam ini, Pak Muhammad Purwanto, yang semoga naik pangkatnya diberkahi oleh Allah, serta juga mudah-mudahan naik pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan oleh Allah. Dan juga kepada saudara Hilmi, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Ustaz Beben yang akan menikahkan putrinya, semoga pernikahannya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa arba'atun min alamati syaqawah, bahwa ada 4 perkara tanda orang yang celaka. Jadi tanda orang yang celaka maknanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Tandanya itu adalah 4. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah nisyani dzunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang lalu, padahal dosa-dosa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa yang kita lakukan, semuanya dicatat oleh para malaikat, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melupakan dosa-dosanya itu adalah tanda orang yang celaka. Jadi jangan sampai kita melupakan dosa-dosa kita. Karena apa? Dosa kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua tanda orang yang celaka adalah wa dzikrul hasanatil madiyah wa lam yadri agubilat amruddat. Yang kedua tanda orang yang celaka adalah selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang lalu,
padahal tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, amalan ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya, itu kita nggak tahu apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya yang dahulu, ini seakan-akan orang ini merasa bahwa amalannya telah diterima oleh Allah, padahal belum tentu ikhlas, ya, terkadang riya, sombong, ujub dan lain sebagainya. Amalannya itu niatnya tidak benar sehingga ditolak oleh Allah. Jadi tanda orang yang celaka selalu merasa bangga mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya yang dahulu. Lalu yang ketiga adalah tanda orang yang celaka adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu memandang orang yang di atasnya di dalam hal dunia. Jadi kalau masalah dunia, melihat orang yang di atasnya, ya, itu orang sudah bisa beli rumah, saya belum. Itu orang punya mobil, saya nggak punya. Itu orang lebih kaya, hartanya lebih banyak. Jadi kalau dalam hal dunia, melihat orang yang lebih tinggi, melihat orang yang di atasnya, sehingga apa? Membuatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi dijelaskan oleh guru kita Ustaz Tobrani berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun apa? Namun yang kita lihat itu seringnya adalah sesuatu yang kurang. Kalau sesuatu yang kurang kita ingat terus, kita lihat terus, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, ya, nikmat tentram, nikmat tenang, nikmat damai, nikmat banyak sahabat dan lain sebagainya, keluarga, anak, semuanya sehat. Ini semuanya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang celaka tandanya kalau dalam hal dunia melihat orang yang di atasnya, sehingga membuatnya tidak bersyukur kepada Allah. Lalu yang keempat, tanda orang yang celaka wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, memandang yang lebih rendah, memandang orang yang di bawahnya di dalam hal agama. Kalau di dalam hal agama melihat orang yang lebih rendah, ya, masih lumayan saya, ya, sholat walaupun masih 2 waktu, daripada itu orang nggak sholat sama sekali, ya. Masih lumayan saya, ya, dosanya dikit, itu orang dosanya banyak tapi masih melakukan dosa, ya. Jadi kalau dalam hal agama melihat orang yang lebih rendah, sehingga apa? Membuatnya tidak menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu, maka bahkan bisa berkurang ibadahnya. Ini adalah tanda orang yang celaka. Lalu wa arba'atun min alamatis sa'adah, dan ada 4 perkara tanda orang yang bahagia. Sebaliknya, tanda orang yang dibahagiakan oleh Allah itu tandanya 4 yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Yang pertama adalah nisyanul hasanah, dzikrul dzunubil madiyah, selalu mengingat-ingat dosa-dosa yang dahulu. Jadi dosa-dosa yang dulu pernah dikerjakan selalu diingat-ingat. Yang itu tanda orang yang dibahagiakan oleh Allah, walaupun banyak dosanya. Tapi selalu yang diingat adalah dosa-dosanya, tanda orang itu akan dibahagiakan oleh Allah. Tanda orang itu ditakdirkan masuk ke dalam surga. Ya, karena apa? Kalau mengingat-ingat dosa-dosanya yang dahulu akan selalu merasa menyesal, ya. Sedangkan orang yang menyesal itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, an-nadmu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Bahkan para ulama menjelaskan tanda orang yang dosanya diampuni oleh Allah, orang itu menyesal. Ya, kalau orang yang lupa dengan dosa-dosa yang dahulu nggak ada menyesal, lupa, ya. Tapi selalu mengingat dosa-dosa yang dulu menyesal, ya. Selalu minta ampun kepada Allah, merasa dirinya hina di hadapan Allah, merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Ini orang yang akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang selalu mengingat dosa-dosanya yang lalu. Lalu yang kedua, tanda orang yang bahagia adalah wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu. Walaupun banyak kebaikannya dilupakan, gak diingat.
Ya, sehingga apa? Sehingga akan membuat dirinya itu lebih banyak melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masalah kebaikan jangan diingat-ingat ya. Oh, saya dulu itu masjid saya yang bangun ya. Itu saya pernah sedekah, itu orang saya yang tolong dan lain sebagainya ya. Diingat-ingat terus padahal nggak tahu apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Bahkan para ulama menjelaskan tanda orang yang diterima amalannya oleh Allah, orang itu lupa dengan amalannya. Lupa dengan amalannya yang lalu, itu tandanya orang itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, tanda orang yang dibahagiakan oleh Allah, wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin, memandang orang yang lebih di atasnya di dalam hal agama. Kalau dalam hal agama melihat orang yang lebih tinggi, itu orang sudah bisa ngaji, saya nggak bisa. Itu orang sudah istiqomah sholat di masjid, saya belum bisa. Itu orang sudah bisa baca kitab, saya nggak bisa. Itu orang ya. Jadi kalau dalam hal agama melihat orang yang lebih tinggi, sehingga apa? Membuatnya semangat untuk terus beribadah kepada Allah. Merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina. Orang yang seperti ini adalah orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah. Lalu yang keempat, tanda orang yang dibahagiakan oleh Allah, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Yang keempat adalah memandang orang yang di bawahnya di dalam hal dunia. Kalau hal dunia itu memandang orang yang lebih rendah ya. Alhamdulillah ya, saya masih punya motor daripada si fulan belum punya motor, sehingga akan membuatnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya masih punya sepeda, si fulan masih jalan kaki. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki, si fulan nggak bisa jalan ya. Alhamdulillah ya, saya masih sehat, si fulan dalam nggak. Jadi kalau dalam hal dunia melihat orang yang lebih rendah, sehingga apa? Membuatnya selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini adalah tanda-tanda orang yang dibahagiakan oleh Allah yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saja untuk menyempurnakan daripada pengajian ini, kita minta kepada guru kita Fadilatul Ustaz Suhenda 10 menit daripada tausiah beliau, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrina ala ni'amillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul majlis,